فتح إلى حضرة سيدنا شفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الذرية وأهل بيته والأئمة الماضين وشيخنا بكثير من شهداء الصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين برحمتك أرحم الراحمين أجمعين وسلم عليه اللهم سيدنا عبد الله وسلم من محمد علي وعلى محمد الجميل وسيدنا الإنسان عبد الرحمن بن محمد السكوسري إبراهيم ثم لزوم صاحب هذا الكتاب الشيخ مصطفى محمد بن أحمد ورجاء ووالدنا وبكم وأوتنا وأوتكم وأوتي المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجزيهم الدين من دون وبركاته وصلى الله عليه وسلم الدين الآخر سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hdi qalbi bi jahi nabi wa sahabah wal ali. Dusturakum yahlal darat wa yahlal nuh wa yahlal nawbah wa yahlal hilli wal hikdi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ya fatah ya alim. Allahumma a'inna haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu syai'an 'alaina wa la tabi'al hawa qulubana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amma ba'du. Alhamdulillah henti-hentinya kita mengucapkan kalimat alhamdulillah atas ribuan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Nikmat yang terbesar yaitu nikmatul Islam, nikmatul iman. Kemudian nikmat dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan kita nikmat hidayah, taufik wal inayah sehingga langkah kaki kita dimudahkan oleh Allah untuk menuju tempat yang paling dicintai oleh Allah. Dalam rangka hadir majelis ilmu, alhamdulillah hati kita digerakkan oleh Allah. Kemudian tak lupa juga selalu berikan senang kita hadirkan kepada jemaah kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita yang kemarin tentang bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana akhlak kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ialah iktitab al-awamir wa ijtinab al-nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi akhlak atau adab itu bukan kita hanya praktekkan hanya kepada sesama manusia, melainkan kepada Allah Subhanahu
itu mempunyai akhlak. Ya, harus kita mempunyai adab. Bagaimana akhlak kita? Ialah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan begitu juga diwajibkan atas kita untuk berakhlak dengan Nabi Muhammad SAW. Dikatakan i'lam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu haqqun azimun alaih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya hak yang agung sekali, yang besar sekali terhadap diri. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya hak untuk apa? Untuk kita berakhlak setelah kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal adab ma'ahu akbarul adab wa Allah. Dan kita beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih ditekankan adabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam satu riwayat dikatakan nanti orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di hari kiamat adalah karena ahsanul khuluq. Mereka yang baik akhlaknya. Jadi kalau kita tanya nanti di hari kiamat kita yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW di riwayat yang lain itu dikatakan orang yang paling bagus akhlaknya. Di riwayat yang lain dikatakan orang yang paling banyak soleh. Nah, jadi kalau kita tanya dekat-dekat dengan Nabi Muhammad maka memperbaiki kita punya akhlak. Dan akhlak kita kepada Nabi Muhammad SAW itu nomor 2. Yang pertama akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Dikatakan wajibul akan di Islam. Nabi Muhammad SAW itu yang membawa ajaran agama Islam. Waswasatihi Allah dan dengan wasilah Nabi Muhammad, perantara Nabi Muhammad, kita ini baru kenal dengan Allah. Kalau ada Nabi Muhammad, kita tidak kenal dengan Allah. Tidak ada perantara Nabi Muhammad, kita tidak kenal dengan Allah. Bahkan kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan kita alam semesta, surga dan dalam keadaan seperti ini. Dikatakan laula ta'ala Muhammad maka Allah dalam hadis qudsinya Rasulullah SAW bersabda yang mana hadis qudsi adalah firman Allah melalui lisan Rasulullah kalau bukan maka aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Jadi jasa Nabi Muhammad SAW kepada kita ini sangat besar. Makanya kita ini dianjurkan untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk selalu senantiasa menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Allah tidak memberikan amal dan berapa pintu dalam Rasulullah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan ahibbullah cinta kepada Allah ini cinta kepada Allah. Jadi kalau kita mau mendapatkan cinta Allah, kita harus cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita bisa membedakan antara yang halal dan yang haram itu berkat Nabi Muhammad SAW. Kalau berkat Nabi Muhammad kita tidak bisa membedakan yang mana yang halal, yang mana yang haram, yang mana yang syubhat, yang sama-sama tidak bisa. Tapi berkat jasa Nabi Muhammad SAW kita bisa tahu, kita bisa membedakan ini yang halal, ini yang haram, ini yang buruk. Ini jasa Nabi Muhammad SAW. Wa inna ta'akkad an tarziyahu abadan. Sesungguhnya kita ini tidak mampu, tidak akan mampu dikatakan baik jasa Nabi Muhammad SAW abadan selama-lamanya. Meskipun kita buat kita
suruh hidup kita untuk bersolat kepada Muhammad SAW untuk membaca. Karena justru hakikat kita salawat itu bukan untuk lagi. Salawat itu untuk diri kita sendiri. Ya, salawat kita itu untuk diri kita sendiri. Karena Nabi Muhammad SAW sudah mempunyai derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita membaca salawat Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan salawat kita tadi dengan dibalas dengan 10 salawat kita sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas salawat dengan rahmat kasih sayangnya. Kemudian dibalas salawat istighfar, minta ampun kepada Allah. Jadi hakikat sebenarnya kita sebenarnya butuh dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu 'alaika an tuhibba al-mahabbah. Maka dari itu wajib atasmu untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang puncak. Ya, dengan cinta yang puncak. Wafil hadis dan dikatakan dalam hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Ya, tidak sempurna iman salah satu di antara kalian sehingga dia menjadikan dirinya itu lebih cinta kepada Rasulullah SAW lebih cintanya kepada orang tuanya, cintanya kepada anaknya, cintanya kepada seluruh manusia. Jadi kalau kita masih cinta kepada orang tua, ya masih cinta kepada anak kita, yang cinta tersebut mengarahkan kepada cinta Nabi Muhammad SAW. Belum sempurna. Jadi kita harus minta kepada Nabi Muhammad melebihi cinta kita kepada anak-anak kita, melebihi cinta kita kepada orang-orang, melebihi cinta kita kepada seluruh manusia. Harus cinta kepada Muhammad itu nomor 2 adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa alamat orang itu bisa dikatakan cinta? Nah, Syekh Muhammad insyaAllah menyatakan namanya al-mahabbah al-hub ada 2. Cinta itu ada 2. Al-hubbul azmi wa hubbul atifah. Cinta akal dan cinta hati. Jadi manusia itu ada yang mengatakan ya Syekh Muhammad cinta itu menjadi 2. Hubbul azmi cinta akal adalah hubbul atifah cinta hati. Apa itu cinta akal? Cinta akal itu karena yuhibbul marid adalah umur. Sebagaimana seperti orang yang sakit yang cinta sama obat yang pahit. Ya, orang sakit itu cinta sama obat yang pahit. Maksudnya kita berguna. Kenapa dia dalam obat yang pahit? Karena secara akal obat ini meskipun dia pahit, dia bisa menyembuhkan orang yang mati. Ya, meskipun dalam hakikat Allah menyembuhkan obatnya hanyalah perasaan. Itu cinta akal. Tetapi hubbul atifah, cinta secara hati, itu maksudnya kama yuhibbul ab libnihi, sebagaimana cintanya seorang ayah kepada anaknya, wa in kana la'iban, meskipun anak ada nakal. Ya, cinta bapak sama anaknya meskipun anak ada nakal, si bapak itu tercinta. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan cinta hati di dalam kedua orang tua. Ya, jadi meskipun anaknya nakal, ngomong buruk, fisiknya macam-macam, pada orang ini walaupun cinta anaknya, ya dipanggil dengan anak rajul, ya padahal itu bukan rajul. Ya, karena apa? Karena saking sayangnya orang tua itu sama anak. Kenapa? Karena Allah SWT meletakkan di dalam hati kedua orang tua rahmat, kasih sayang, cinta hati. Jadi mahabbah yang sebenarnya itu adalah mailul qulub
ila mahbub. Contoh hati kepada orang yang dicintai. Nah, jadi ini kalau ada orang mengakui kita kepada Muhammad SAW, tapi hatinya tidak condong kepada Muhammad, ini bukan dikatakan cinta. Ya. Dalil Muhammad yang paling tinggi dalil Muhammad tanda seorang cinta al-mutaba'ah, mengikuti. Jadi kalau dalam cinta tidak mengikuti Nabi, berarti bukan cinta. Cinta sama Nabi tidak lakukan sunnah Nabi. Cinta sama Nabi sholat subuh istiadat. Cinta sama Nabi saling bermusuh-musuhan dan lain sebagainya. Punya cinta. Sunnah Nabi tidak dilakukan. Ya, itu merupakan dalil mahabbah. Nah, di sini dikatakan wa inna ayatu mahabbah al-qalbi an tuhibba dunya. Tanda kita cinta kepada Allah, cinta kepada Allah kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita mengikuti perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sirahnya. Kita berkata kita tidak bisa cinta sama Allah, ya kita kadang anak-anak apa tak kenal maka tak sayang. Ya benar. Kita tidak bisa cinta sama orang kalau kita kenal dia. Dan khususnya kalau kita cinta sama orang, pasti kita ingin cari tahu bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana akhlak Nabi semuanya, bagaimana akhlak Nabi semua anak-anak, bagaimana akhlak Nabi semua orang tua, bagaimana akhlak Nabi semua keluarga. Ini baru cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita sekali mahdurah. Ada beberapa sunnah, ada beberapa sunnah yang sudah tidak dilakukan lagi sama manusia sekarang. Apa itu? Salam, ikrar salam adalah awal sunnah. Ya, menyampaikan salam kepada jangan kita kalau ketemu berapa kali ada yang anak saya gitu temui. Padahal Nabi Muhammad SAW setiap bertemu dengan anak-anak kecil, meskipun mereka berbeda, Nabi dulu Assalamualaikum, gitu. Sama-sama kita kan mulainya cek ke sana, ya sama-sama kita. Tapi kalau kita lihat di haram, ya ditarik, itu orang tidak kenal, sama-sama kenal. Ini kenal. Kadang main nato dan nalis, kadang juga senyumnya biar alhamdulillah senyumnya sedekah ya. Tapi jangan senyum terus, senyum terus ini jiwanya curiga, gila, ya tak? Ya, tapi kalau kita tidak asik, apa itu? Walaupun kita terbasar, tidak asik suara senyumnya kita bersama saudara kita itu saudara. Nah, alam kebagusan di bahannya kita salah. Ya, ini sama yang kenal lagi tidak mencek salam. Karena berat kenal. Ya berat untuk kita mengucapkan dan berat untuk yang jawab itu. Terkadang kita sudah amalkan itu. Kita sudah amalkan. Assalamualaikum. Dia mana? Ada tahu aku juga dengar dari sana. Nah itu cara bagaimana kalau kita ada di suatu kawasan. Sekiranya kalau kita mengucapkan salah sampai mereka, kemungkinan besar kita jawab. Apakah kita jawab salah? Dan coba salah. Ya tetap kita mengucapkan salah. Tetapi salah ini juga ada tempatnya. Ya kalau dalam hadis tadi, jangan ucapkan salah. Ya atau orang yang mengatakan assalamualaikum. Atau dia mengucapkan salam, assalamualaikum, tetapi dia menjawabkan kalau yang mengatakan dan menjawabkan itu tidak masalah. Kenapa? Al-mashhur dari Islam dikatakan dalam kaidah nama itu, wong yang sibuk jangan disibukkan lagi. Ya, mereka yang sibuk lalu maka jangan disibukkan lagi. Nah, tapi kalau mereka yang lagi senggang, ucapkan salam. Ya, tapi harus lihat kondisi dan situasinya. Ya. Ustaz salam ya. Nah, motor di pakai klakson. Nah,
Itu pengganti salam, tidak, bukan pengganti salam gitu. Ya, bukan pengganti salam. Ya, ucapkan assalamualaikum. Ya, karena semakin sering kita mengucapkan salam, maka keselamatan di antara kita itu akan dijatuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebagaimana yang ada di Al-Quran, itu mereka tidak kenal, mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Apalagi kenal, kalau kita terbalik. Ya, justru yang kenal lagi tidak ucapkan salam, apalagi tidak kenal. Alangkah baiknya mulai dari sekarang kita amalkan sedikit-sedikit sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, budak kecil ini ada sahabat Rasulullah SAW itu mengamalkan sunnah ini, yaitu mengucapkan salam kepada anak kecil itu puluhan kali mengamalkan sehingga menjadi tobat dia. Ya, sehingga menjadi tobat dia. Ini ditanya sama sahabat lain, kenapa tobat ini? Karena Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW itu pernah melakukan ini. Setiap aku yang mendengar Rasulullah kalau ketemu anak kecil pasti mengucapkan salam. Ya, kama qala Allah Ta'ala, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Ya, kalau engkau katakan wahai Muhammad, jika kita ini kalian maksudnya kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti aku. Yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cinta kepada. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad. Kalau sudah kita mengikuti Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cinta kepada kita. Walaupun dan dosa-dosa kita tadi akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita dianjurkan untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, dan kita juga harus mencintai keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan sahabat-sahabat Nabi dan seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dalam hadis dikatakan ahibbullah lima yad'u bihi min ni'amah. Cintailah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Dia telah memberi daripada nikmat-nikmatnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat. Cinta kepada Allah, dan cintai aku kepada Muhammad SAW untuk cinta kepada Allah. Jadi kalau kita tak cinta kepada Allah, cinta itu Nabi Muhammad. Dan cintailah kepada Muhammad SAW untuk apa? Untuk supaya cintanya Rasulullah. Kita cintai keluarga Nabi supaya Nabi cinta kepada kita. Ya. Kita jangan urusi masalah medsos, masalah yang lain dan sebagainya. Ya. Katanya bahwa satu ustaz itu ngomong lebih lemah kita salah mencintai, berarti kita salah membenci. Ya, kalau sekarang salah mencintai tidak ada rugi. Tetapi kalau salah membenci, ya, ternyata kalau orang yang kita benci itu emang orang yang benar, tunggu keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hati, ya, kita tidak tahu, jangan ngikut-ikut, ya, apa yang kita lihat di medsos dan lain sebagainya. Ikuti ustaz, ikuti guru-guru. Karena zaman sekarang ini zaman COVID, seluruh orang yang bisa ngomong, seluruh orang yang tidak tahu ilmu ngomong. Ya, padahal ulama hadis itu tidak boleh ngomong masalah ini. Ulama ini antara sesama ulama. Bagaimana kalau bukan ulama? Ya. Bukan ulama, tidak bisa. Seakan-akan dia itu ulama. Nah, ini bahaya. Jadi, ya, jangan sampai kita terpengaruh dengan apa yang kita tonton. Jangan sampai tonton itu menjadi tuntunan. Ya, makanya jangan banyak
Ya, jangan terlalu sering gitu lihat medsos dan lain sebagainya. Karena itu bisa mempengaruhi gitu. Ya, kita bisa mempengaruhi gitu. Orang itu bisa terpengaruhi. Apalagi itu jangan dulu ada di majelis taklim, bukan cepatnya terpengaruhi. Ya, cepatnya terpengaruh. Logika masuk, nah, sudah. Dia cuma main logika. Nah, padahal ya tidak seluruh hukum itu bisa dihukum oleh logika. Saya tadi pernah menjelaskan logika ini berarti seandainya agama itu dengan logika, laka yang masuk ya min asbab la yakal. Nah, kita ada dalam fikih itu ada bab namanya masbuh, mengusap sepatu. Ya, jadi kalau kita dalam perjalanan ya, atau dalam musim juga, ya itu boleh kita pakai sepatu setelah kita berwudu, kita pakai sepatunya juga sepatu kulit bukan sepatu yang kita pakai juga. Nah, itu ada ketika dia nak berwudu, itu dia pas cucian kakinya cukup untuk mengusap. Nah, itu ketika mengusap itu bukan mengusap yang di bawah, bukan. Tapi kalau logikanya, Ustaz mengusap yang bawah, kan yang bawah nih, kena debu, kena lain dan sebagainya. Iya, tapi mengusapnya bukan di bawah. Itulah agama itu tidak seluruhnya bisa kita masukkan di dalam logika kita. Ada sesuatu yang sudah amal ta'abudi, sudah ketentuan oleh Allah Taala. Apa yang riba. Riba itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah secara amal ta'abudi. Kita cari sebab-sebab ini suka sama suka orang ini haram hukum. Bahkan Imam Ghazali itu mengatakan orang yang melakukan ibadah dengan sebab amal ta'abudi dibanding ma'bud makna itu pahalanya lebih besar. Ngaku amal ta'abudi tidak diserahkan sama Allah. Dia tidak bertanya-tanya, Allah suruh wudhu sebelum sholat, wudhu dia. Allah suruh sholat, sholat dia. Allah suruh lakukan. Dia tidak bertanya-tanya, ini ngaku ini. Nah, itu pahalanya lebih besar. Kata Imam Ghazali. Ya, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, tadi waktu. Oh ya Allah. Kita kira waktu mulai ya tadi. Oh, bukan itu ya. Nah, jadi ya apa tadi kata Imam Ghazali, ya, Imam Ghazali orang yang melakukan ibadah dengan sebab amal ta'abudi itu pahalanya lebih besar. Karena apa? Karena ada jiwa penghambaan diri seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Tuhan. Ya, seorang hamba yang mencari sebab dulu, mencari alasan dulu, barulah nak ibadah ini. Kayak istilah itu atasan sama bawahan. Coba orang dari HP itu ya. Nanya dulu ya, bos, ngaku atau HP bos? Ya, pasti atasannya berarti, ini aku mau nanya berarti. Nah, itu. Jadi istilah itu, ya, kalau Pak Bulmana, dia nak cari sebab, cari apa kira-kira bisa diterima akal. Nah, ini jangan ya, karena pahalanya bisa berkurang. Ya, tapi kalau seorang hamba sudah diperintah oleh Allah, perintah untuk wudhu dulu sebelum sholat sudah wudhu. Perintah yang dulu sudah diturut, tidak dengan sebab nyari alasan atau logika yang bisa diterima akal baru dilakukan seperti itu. Nah ini berkurang pahalanya, kurang afdal. Ya. Terus di sini dikatakan ahibbu ahbabaikum bihubbi, cintailah keluarga Nabi, keluarga untuk mencintai. Ya. Wa fil hadits al-akhar, dan di hadis yang lain ihfadhu fi ashabi. Kata Rasulullah, jaga aku fi ashabi, pada sahabat-sahabat. La tantashifu bil qawli min ba'di. Wa man ahabba bil qawli ahabbahu wa ahabbahu bil qawli. Jangan kalian ikut-ikut membenci para sahabat. Siapa yang cinta kepada mereka, maka aku akan cinta kepada mereka. Siapa yang benci kepada mereka, maka aku akan benci kepada mereka. Jadi kuncinya keluar dari sahabat Nabi itu harus itu cintai. Jangan cinta semua orang juga. Sahabat Nabi itu benci, sahabat Nabi itu laknat,
salahnya. Karena sahabat Nabi Muhammad SAW ini orang yang benci dengan sahabat Nabi, maka dia akan mendapatkan kebencian dari Nabi. Ya. Begitu juga dalam kita cinta sama sahabat, tapi kita tidak cinta sama keluarga Nabi. Dua-duanya harus kita cinta dengan dua-duanya. Oleh hadis al-Akhbar dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ini susah maklumnya, ya, susah maklumnya. Kita cinta kepada saudara kita sebagaimana seperti kita cinta sama diri kita dapat susah. Ya, tapi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini orang-orang yang senantiasa mencintai saudara-saudara kita sebagaimana kita cinta kepada diri kita sendiri. Ya. Dan akhlak yang lain, ya. Ini kepada Nabi Muhammad SAW ialah doa tuti'ahu fi jami'i awamirihi. Hendaknya kita beri taat, tunduk, patuh segala hal-hal yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kama qala Allah Ta'ala menjadi Rasul Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atahu apa-apa yang dibawa oleh Rasul apa-apa yang dicegah dia oleh Rasul maka kita tinggalkan. Walaupun dan daripada Al-Quran kita kepada Rasulullah antar sudah untuk menolong agamanya, untuk membantu agamanya. Ya, agama Islam itu sudah tersebar sudah banyak. Bagaimana cara kita makmurkan majelis taklim, ya kita makmurkan maulid Nabi, kita makmurkan sunnah-sunnah Nabi, kita bantu orang-orang untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Ini salah satu membantu agamanya Nabi. Ya, dengan ucapan kita atau dengan perbuatan kita, dengan ucapan kita bisa ajarkan, ya kita bisa nasihati. Ya, kita ajarkan saudara-saudara kita ajarkan keluarga kita ajarkan mereka sholat sunnah, kita ajarkan mereka pakai siwak dan sebagainya. Ini sama baik itu menolong agamanya Nabi, agama Islam. Walaupun perbuatannya, ya terkadang orang tidak kenal. Kalau kita cuma nasihat kita, orang ini baca nasihat tapi dia tidak lakukan. Kita dakwahnya bilhaq. Ya, jadi dakwah itu ada tulisan, ada bilhaq. Bilhaq itu dengan keadaan adalah praktek maksud. Maka dikatakan oleh ulama lisan bilhaq afsah min lisan al-maghribi. Ya. Orang yang berupa gerakan praktek tapi itu lebih afsah, lebih cepat, lebih selesai dibandingkan lisan al-maghribi. Orang nasihat. Jadi kalau kita nasihat kita praktekkan dulu sehingga orang yang lihat, pada sifatnya sholat sunnah, sholat sunnah kalau kita sunnah. Pas kita lihat orang yang mau sholat sunnah, dia mengamalkan, ya dia mengamalkan, dia bukan sekadar ngomong. Ini perbuatan yang demikian itu bisa memberikan contoh yang lebih nyambung, ya dibanding dengan cuma nasihat. Wajibnya amal syariat dulu istiqamah. Kita menolak daripada syariat-syariatnya, ya maksudnya dari ajaran-ajaran yang tidak benar, bikul istiqamah semampunya kita. Ya, semampunya kita. Syariat yang tadi yang benar kita jalankan semampunya kita. Adapun yang bertentangan dengan syariat kita harus hormat. Wa an tusalli alaihi kama amara Allah bihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan kita juga diajarkan oleh Allah untuk banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita dengan firman-Nya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad dan orang-orang beriman bersalawat dan memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita lihat kenapa memakai sifat yusalluna. Yusalluna ini dalil ada istimrar. Fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari itu dalam nahwu itu dalil ada istimrar. Tanda kalau ini terus menerus dilakukan. Makanya sebagai ulama yang mengatakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu ya salawat itu lebih afdal dibandingkan sujudnya malaikat kepada Nabi Muhammad. Lalu kenapa demikian? Karena sujudnya malaikat kepada Nabi Muhammad ketika Allah sudah mengatakan tapi kalau perintah salawat yusalluna. Nah ini terus membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khususan lailatul Jumat wa yaumha. Lebih-lebih lagi terutama di malam Jumat dan hari Jumat. Jangan sampai kita lupa hari Jumat, malam Jumat, sehari-hari yang lain itu terus salah. Tapi untuk malam Jumat dan hari Jumat ini harus kita perhatikan. Maka katanya di saat Fatimiyah, habis Jumat itu ada namanya saat Fatimiyah. Ba'da asar sebelum maghrib ya hari Jumat, nah itu kita baca salawat. Ada yang berkaitan untuk baca salawat 8 kali mensyirahkan salawat ala Muhammad nabiyika wa rasulika nabiyika ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah itu baca 8 kali. Barang siapa yang membaca 8 kali, maka Allah SWT akan ampuni dosanya selama 80 tahun. Ya. Kama hadis aksir bersolat adanya punya kedudukan oleh Jumat. Kalau adanya kedudukan dan usahakan jawab kiamat. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW ya telah bersabda bahwa Allah SWT di hari Jumat dan di malam Jumat. Barang siapa yang melakukan demikian itu, maka aku akan bersaksi kata Rasulullah. Kuntu lahu syahidan. Aku akan bersaksi dan aku akan memberikan dia syafaat nanti di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya selalu senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita tidak bosan-bosan untuk hadir di dalam majelis ilmu, untuk bersama kepada Nabi Muhammad, untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.